memperingati hari ulang tahunnya almarhum Olga. Nah, semalam juga sempat ya kan Ma datang ke sana ya Ma, ke makamnya almarhum sendiri seperti apa? Iya, Ma semalam kebetulan Ma datang didampingin sama adiknya Olga yang nomor 3 namanya Anto. Aku panggilannya Entu, namanya Anto. Aku panggilan gitu. Nah kebetulan memang aku itu kenapa memang sama Olga itu kan susah ya dibilangnya, maksudnya berita di luar sana kan beritanya nggak enak banget buat aku, tapi kalau orang yang ngerasain posisinya seperti aku pasti ngerasain lah kehilangan anak tuh kayak gimana gitu. Memang udah setiap tahun aku melakukan hal itu. Jadi perjanjian aku sama Olga adalah di saat Olga dimakamkan, di saat Olga pada saat terakhir. Jadi emang kita mau bersama setiap ulang tahun kita bersama. Karena kan aku tanggal 6 Februari, dia tanggal 8 Februari, cuman 2 tanggal. Kenapa aku buat sekarang ini ulang tahun aku di tanggal 8? Aku ingin dia, ya mudah-mudahan dia juga tahu bahwa niat aku untuk dia gitu loh. Karena memang apa ya, hati nggak bisa bohong gitu, memang sayang. Karena apa sih, sosoknya Olga tuh sangat luar biasa bagi aku gitu loh. Orang baik, sangat tahu diri, sangat tahu yang namanya naikin dia itu nggak mudah pada saat itu di zaman itu. Segitu banyaknya pro kontra orang untuk yang gaya-gayanya Olga itu kan orang nggak gampang. Banyak yang waktu itu anak baru, tapi cuman karena perjuangan manajer sama artisnya bersatu dan kompak, ya alhamdulillah sampai sekarang pun Olga nggak ada pun fansnya Olga lover itu tetap yang namanya sayang sama dia. Ada yang dari Jerman, kemarin aja aku live tengah malam, aku live di kuburan Olga, itu mereka masuk dari Jerman, dari Hong Kong, dari Malaysia, dari Singapura, itu semua masuk di live. Makasih ya Ma, karena mereka pengen ngeliat kuburannya Olga. Ma, kekangenan apa sih Ma, ya kan pasti kan nggak terbendung lagi gitu ya kan Ma, pasti kan banyak nih hal-hal yang Ma kangenin nih dari sosok almarhum sendiri. Apa sih Ma yang paling berkesan banget nih? Aku ulang tahun, karena kita kan ulang tahun bareng setiap tahun, tiup lilin bareng. Mungkin kalian punya ada stok tentang Olga yang di saat aku ulang tahun dia nungguin sampai ngumpet di dalam mobil untuk bikin surprise party buat emak. Itu banyak kenangannya. Udah gitu, pokoknya kalau udah momennya ulang tahun aku sama ulang tahun Olga, itu yang membuat aku itu harus minum obat untuk supaya bisa mengendalikan emosi aku. Iya itu benar. Kadang aku bisa nangis sendiri, itu udah jiwanya aku. Nah untung aku ada anak-anak aku sekarang yang memang bisa bikin aku bisa happy, ketawa, bercanda gitu. Kalau boleh jujur, aku sempat ke psikiater. Kalau nggak percaya tanya aja sama dokter Andri. Aku ke psikiater. Sampai sekarang sih aku ke psikiater. Cuman untuk sangat kehilang, dibilang sama psikiaternya aku kehilangan yang sangat dalam. Jatuhnya aku kalau misalkan kena serangan, aku kena panic attack sama disebutnya anxiety. Jadi aku suka gampang cemas, gampang takut. Kalau misalkan ketemu orang banyak, aku takut. Ketemu macet di jalanan kayak kecekek. Jadi kalau misalkan aku naik pesawat, aku kayak ngebayangin aku waktu itu bawa jenazahnya Olga pulang ke Indonesia. Jadi itu yang membuat aku tuh kadang-kadang semuanya, kenapa sih Ma Vera belum bisa move on dari Olga? Coba kalian posisinya kayak emak, yang setiap hari komunikasi, setiap hari telepon-teleponan, setiap hari cerita, tiba-tiba orang itu nggak ada. Itu aja sih. Mak, tadi kan juga kan di prank nih Mak, dan ini adalah prank pertama ya Mak, karena kan Mak waktu itu sempat dilarikan ke rumah sakit dan sama almarhum juga nih Mak, gara-garanya kan bisa diceritain nggak sih Mak? Jadi Olga itu lagi tuh mau waktu dulu ya, itu di Bali. Makanya kenapa aku setiap tahun itu harus ke Bali, mengingat memori aku sama Olga. Nah itu waktu itu Olga nyeburin, jadi Mak kita naik banana boat yuk gitu. Ayo gitu. Aku naik banana boat tuh sama Olga. Tapi Mak ini kan Mak suka. Tapi nggak tahu ditaruh di tengah, aku diceburin. Di tengah-tengah itu aku diceburin. Aku panik dengan yang namanya ketinggian laut gitu, luas gitu. Aku takut, aku panik. Tiba-tiba aku nggak bisa nafas. Itu Olga sampai teriak-teriak, manajer gue, ambil manajer gue gitu. Nggak lama dari situ kita langsung dilariin ke rumah sakit gitu. Aku dilari. Nah itu banyak memori yang aku rasa keterkaitan antara ibu dan anak itu sangat dekat gitu. Jadi walaupun aku bukan ibu kandungnya, tapi aku ngerasain. Kalian pernah nggak sih, kalian kalau misalkan nggak sayang sama orang, waktu Olga sakit itu muntah di tangan aku udah biasa.
pipis dia ke kamar mandi aku yang pegangin, itu udah biasa. Jadi kalau sedikit banyak orang, oh ya Ma Vera salahnya, cuman salahnya yang dilihat, sayangnya nggak dilihat. Itu loh yang bikin aku merasa tertekan gitu. Maksudnya gini, aku nggak bisa ngelawan mulut netizen yang selalu mencari kesalahan orang, ataupun bukan netizen aja ya, maksudnya beberapa orang yang tidak suka sama aku, karena ada banyak juga netizen yang sayang sama aku. Cuman aku bilang lagi, kalau kalian belum tahu beritanya seperti apa, cari tahu dulu benar atau tidaknya gitu. Mak, mungkin dimimpiin nggak sih Mak? Ini kan momen ulang tahun nih, Mak, dimimpiin nggak sih Mak? Seminggu sebelumnya aku udah dimimpin, seminggu sebelumnya. Jadi pada saat Olga, aku lagi duduk, aku lagi ngobrol, kayak lagi di lorong gitu, kayak duduk gitu. Olga kayak di pojok sebelah sana, kayak kita kayak terpisah, tapi dia ada di sebelah sana, pakai baju putih, ganteng, senyum, cakep banget. Nah emang Olga kayak gitu. Jadi makanya aku selalu bilang doanya aku adalah, ya Allah, ya udah, surga tempat orang baik gitu. Karena emang orang baik. Hati-hati lu, hati-hati jalan, ya kan? hati-hati jalan, hati-hati jalan. Gitu kalau bagi emak sih kayak gitu ya. Jalan aja Mas.